Tahun 2025 akan segera berakhir, ya. 1 tahun telah kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan, ya kan? Ada warna merah seperti dasi saya menyala, ya kan? Ada warna gelap, ya, hitam gelap di dunia ini. Ada warna kuning agak lain, ya kan? Ada warna biru. Apa itu? Bikin rusuh aja terus gitu. Ada yang manis, ada yang menggembirakan, tetapi ada pula yang pahit dan tidak menyenangkan. Kalau saya dengarkan kesaksian saudara pada hari Natal kemarin, sungguh saya melihat bahwa memang kehidupan ini penuh dengan pergumulan. Kenapa saudaraku? Karena memang goal kita sebagai murid Kristus bukan lagi kehendak kita. Ya, visi kita, rencana kita boleh, tetapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dalam Yohanes 4 ayat 34 Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tujuan hidup kita orang percaya adalah menyelaraskan kehidupan kita dengan keinginan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan bertindak sebagai perpanjangan tangannya di dunia ini untuk mewujudkan kasih dan kerajaannya. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita dimuridkan supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Bukan lagi kehendak kita yang kita lakukan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Apa itu? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita dimuridkan untuk apa? Pergi kemana? Kemana? Kepada kegelapan itu lagi. Ngapain? Membawa terang. Nah, itu dia saudaraku. Jadi kita kepada kegelapan itu untuk apa? Untuk membawa terang, bukan untuk menjadi gelap. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, sekarang waktu yang tepat untuk mengevaluasi diri dengan melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Salam, selamat pagi. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan, saat teduh, membaca firman Tuhan. Iya kan? 24 jam satu hari, 8 jam kita kerja, 8 jam kita tidur, 7 jam 59 menit kita main game atau sosial media. 1 menit kita bersyukur. Itu adalah hidup yang tidak tahu diri. Haleluya. Berapa banyak orang yang sudah kita doakan? Berapa banyak orang yang dimenangkan karena kesaksian hidup kita? Kita harus koreksi. Berapa banyak orang tertolong karena keberadaan kita? Saya punya prinsip. Setelah saya mengenal Kristus, saya punya prinsip bagaimana supaya hidup saya ini berguna bagi orang lain. Ya, bagaimana supaya keberadaan saya berguna bagi saudara, berguna bagi semua jemaat. Saya tidak hanya menyampaikan firman, tetapi apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya tolong, itu saya lakukan. Supaya apa? Saya berguna bagi saudara. Amin saudaraku. Ya, bukan sedang aku sukacita melakukannya. Jemaat pulang ke kampung, saya pastikan mereka tenang di sana. Anjingnya pun saya jaga, anjingnya pun saya perhatikan. Dan saya melakukannya dengan sukacita. Serius Bapak Ibu. Saya mau mereka menikmati liburan.
Ada yang mau pulang lagi? Ya mana tahu ada yang mau pulang Pak Dedi. Pak Sinaga pulang Pak, nggak apa-apa, aman Pak. Pasukan saya pastikan aman. Kenapa? Saya mau berguna bagi saudara. Amin. Memang saya hamba Tuhan bukan hamba manusia. Tapi dalam beberapa kasus kita harus saling tolong menolong. Saya mau berguna bagi saudara. Saya mau berguna bagi orang lain. Tuhan Yesus di dunia cuma 33 tahun lebih. Tapi hidupnya berguna bagi dunia. Ada orang 70 tahun. Dosa yang ditambah. Pak, yang sakit hati saudara dengar firman ini, atau enggak ada lagi bapak-bapak di sini? Eda, Pak, Bu, apa dikatakan Efesus 2 ayat 10? Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah, katakan amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah bagian daripada salib. Salib itu adalah memberikan diri kepada orang lain. Maka sebagai gembala saya mengajak sama saudara, mari kita berguna bagi orang lain. Mari kita berguna bagi sesama. Itu salib, Pak. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Artinya kita berguna bagi orang lain. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Bagaimana dengan persembahan kita kepada Tuhan? Sudahkah yang terbaik? Ini bukan bicara tentang jumlah, bukan bicara tentang uang. Walaupun saya mau katakan kepada kita dengan jujur, harta yang paling berharga, lagu berkata keluarga, tapi uang yang paling berharga. Bagaimana cintamu terhadap uangmu? Sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dengan kesehatan? Yang sudah memberkati kita dengan kekuatan, yang sudah memberkati kita dengan usaha dan pekerjaan, yang sudah memberikan bakat kepada kita, yang sudah memberikan kasih karunia kepada kita, sudah memberikan karunia rohani kepada kita, sudah memberikan orang-orang yang di sekitar kita kepada kita. Sudahkah saudara bersyukur untuk itu? Pak, Bu, kita ini dikumpulkan dari utara, selatan, barat, daya. Ada yang dari Gunung Sitoli, Sidikalang, Samosir, Siantar, dari Panipahan, ada dari Panipahan di sini. Semoga ada jiwa dari Panipahan. Kita dikumpulkan di sini. Amin, saudaraku. Nah, melalui nas kita pada hari ini kita akan melihat 3 hal. Yang pertama, kita bukan sebab keadaan kita baik, tapi sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya apa? Dalam setiap musim, dalam setiap keadaan, kasih setianya ada bagi saya dan saudara. Amin. Ratapan 3 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Itu sebabnya saudaraku, dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2 dikatakan lagi, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3 pun dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang mau bersyukur kepada Tuhan katakan amin. Pak, bersyukur ini adalah pengingat bahwa kasih Allah adalah hal yang paling pasti dan tidak berubah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang memberikan kekuatan dan pengharapan kekal dalam menghadapi segala suka dan duga. Meneguhkan iman kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Pak, Bu,
Mazmur 103 ayat 10 sampai 4 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Itu sebabnya mari kita takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Kita aja kadang-kadang kita menganggap kita berlian. Pak, kita ini dari debu tanah. Tuhan buat kita berharga. Amin. Itu dasarnya kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Pak, kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya ini adalah perintah Tuhan. Ayat 2 dikatakan dalam nas kita, Mazmur 107 dikatakan apa ayat 2? Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Orang yang sudah ditebus Tuhan katakan amin. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Kita ini sudah ditebus Tuhan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Pak, Bu, kita bersyukur kepada Tuhan. Diperintahkan kita bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Ada kepastian keselamatan, ada kepastian sorga di dalam Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur apapun yang terjadi di dunia ini. Sekalipun engkau tidak mendapatkan rumah sampai Tuhan datang, tetaplah bersyukur. Kalau diberi rumah, bonus itu. Amin. Matius 6 ayat 33 apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mobil itu tambahan. Maka kalau saudara punya mobil pada hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Apa dikatakan Markus 8 ayat 36 sampai 37? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Seluruh dunia bayangkan, sebagian siapa pun gak bisa kita miliki. Tapi kalau kita miliki pun seluruh dunia, kalau tidak ada kepastian surga, tidak ada gunanya. Itu sebabnya Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya ucapan bibir kita biarlah memuliakan nama Tuhan. Ya kan, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Saya berharap meminta kepada kita tahun 2026 kita mulai setiap perkataan kita memuliakan Tuhan. Lagu-lagu kita pun memuliakan Tuhan. Anak-anak gadis, para pemuda-pemudi, biarlah lagu yang kau dengarkan, lagu yang kau nyanyikan, lagu yang memuliakan Tuhan. Amin. Cukuplah lagu-lagu duniawi itu. Cukuplah lagu-lagu sekuler itu. Enggak apa-apalah. Kalau sekali-sekali saudara mungkin lagi kongko dengan teman-teman, enggak apa-apa. Tapi pastikan liriknya lirik yang membangun. Banyak lirik yang membangun. Kalau lagu Batak kebanyakan lagu yang mendeli. Hinak pangi tubuh, hunak satu mata iso. Itu lagu Batak. Enggak membangun iman. Semangat pun kita dibuatnya enggak. Tapi kalau lagu memuji Tuhan, amin. Apalagi lagu apa itu? Lagu-lagu yang heboh sekarang. Lagu apa Bu Gem? Lagu dunia bos. Rohani kali, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Dia lagu kesukaanmu itu? Nah, itulah itu. Satu pun nggak ingat saya. Karena ada lagu yang senonoh loh. Mendengarnya pun kita gelisah. Tinggalkan itu. Mulai bulan depan, mulai tahun depan, perkataan yang memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin saudaraku. Pak Saragi di bengkelnya diputar lagu. Gak usah lagu apa? Haleluya. Gak usah itu Pak.
Banyak lagu apa? Yang lagu rohani. Ya, di setel dia. Jadi orang yang mendengar pun, wih, mantap lagu Bapak ini ya. Yang setuju katakan amin. Saya senang kalau saya ke rumah Pak Mega langsung diputarnya lagu lama. Saya berharap Pak Mega itu bukan hanya karena saya datang di kesendirian Bapak pun, tapi pernah saya tiba-tiba lewat, saya dengarkan lagu rohani diputar Bapak itu. Senang saya. Amin saudaraku. Haleluya. Tahun depan kalau belum bisa kita menara 24 jam. Saya tahun depan mau buat di gereja ini tidak mati-mati pujian penyembahan 24 jam. Yang setuju katakan amin. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Apa dikatakannya Mazmur 107 ayat 3, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bersyukur saudaraku, kita dikumpulkan di tempat ini. Amin. Pak, bersyukur. Jangan berharap saudara gereja itu adalah kumpulan orang-orang suci. Kita ini dikumpulkan untuk dimuridkan, dididik. Amin. Maka bersyukur. Ada Ibu Hombing bersyukur, ada Ibu Dedi bersyukur, ada Pak Saragi bersyukur. Karena nggak mungkin kalau aku nggak maulah semua ini berdosa ini, aku mau di hutan sendiri. Di hutan aku sendiri, aku tinggal aku. Munafik semua di dunia ini. Pendeta pun munafik. Aku mau di hutan. Nggak bisa kau bertumbuh di hutan sendiri. Nggak bisa. Justru karena ada orang lain baru kita tahu, oh, aku udah mulai sabar ya. Pak, lihat dulu istrimu. Istrimu lihat Pak. Jangan aku. Ini lihat istri saudara. Lihat istrimu. Bersyukur walaupun dia menyebalkan. Ya nggak mungkin lihat Ibu Ombing menyebalkan. Lihat suamimu, walaupun kadang-kadang menjengkelkan suamimu, bersyukur. Itu membuat kau bertumbuh. Haleluya. Walaupun anak saudara kadang-kadang menjengkelkan, bersyukur. Amin. Kita dikumpulkan ini Pak. Dari mana dikatakan? Dari barat. Dari mana? Dari barat, dari timur, dari barat, utara, selatan. Dikumpulkan dari sini. Diselamatkan. Ngapain kita dikumpulkan? Pak, aku nggak pernah menyangka datang ke Riau ini, ke bagian Siapi-api ini. Riau Pak, udah 80% Riau kujalani. Kampung-kampung kecilnya. Kerinci, Langgam, Basrah, sampai ke Ukui, sampai ke Libat Kain, sampai ke Ermolek. Saya jalani Pak. Hanya bagian Siapi-api nggak saya jalani, tapi Tuhan utus ke sini. Saya bersyukur. Tuhan berikan saudara digembalakan. Saudara lah bentuknya. Lihat bentuk saudara. Saudara pernah berpikir enggak? Pernah berpikir gini? Harus sudah berpikir saudara kadang-kadang. Iya ya. Kayak aku digembalakan Pak Sitanggang. Berikan kekuatan sama Pak Sitanggang. Pernah enggak? Loh pernah enggak? Saya pun bersyukur. Iya ya. Mereka bangga enggak aku jadi gembalanya? Dengan segala kekuranganku. Kita harus menyadari itu Pak. Jadi kita dikumpulkan di tempat ini bukan hanya sekedar supaya ada gerejamu, tapi supaya kau diselamatkan. Dosa di salib itu yang diselamatkan adalah dosa masa lalu, bukan dosamu besok. Jadi apa yang menyelamatkan kamu dari dosa besok? Firman. Makanya diajari firman. Enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ini yang menyelamatkan dosa besok, supaya kita besok tidak lagi melakukan dosa. Itu maksudnya. Haleluya. Mengerti ya saudara? Jangan bingung ini. Kalau nggak ada firman Tuhan ini, nggak ada dosa Pak. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman. Itu sebabnya firman berkata harus mengampuni. Besok aku mengampuni. Selamat kita dari dosa tidak mengampuni. Firman Tuhan berkata enggak boleh kikir. Aku harus murah hati. Oh iya ya, aku harus berbagi. Itu maksudnya Pak.
Jadi gereja ini bukan hanya supaya ada nanti surat terdiri, supaya ada nanti surat malua segala macam. Bukan. Gereja ini penting, bahkan lebih penting dari seluruh kehidupanmu. Makanya jangan anggap enteng gereja. Sampai mati pun gereja yang mengurus. Sampai kembali kepada tanah pun gereja yang mengurus. Maka bersyukur saudara di sini dan berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Kita berdoa Tuhan tambahkan jumlah bilangan kita. Yang mengerti katakan amin. Dikumpulkannya kita bersyukur. Gak tahu kita bagaimana saudara sampai ke giat ini. Bagaimana giat ini dipandang seperempat mata, gak sebelah mata lagi. Udah satu pun yang memandang segini. Sampai hari ini. Ada pendeta loh yang mengeluarkan saya dari grup pendeta bagian setiap Sinaboi. Tanggal 17 12 tahun 2005 aku dikeluarkan dari grup itu. Sebelah mata kita dipandang. Tapi saudara datang ke sini. Saudara orang-orang hebat. Bisa datang ke sini kenapa? Tuhan yang menuntun saudara. Bersyukur. Haleluya. Di sini kita dibentuk, di sini kita dimurnikan. Di sini kita sama-sama menghadapi masalah. Ada pergumulan, lapor gembala, sama-sama kita berdoa. Ada masalah yang tidak ada selesai di sini? Tidak ada. Semua selesai. Ada yang sakit, kita rawat bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Bersyukur Pak. Saudara dikumpulkan. Walaupun belum gedung sendiri, tapi kita nyaman beribadah di tempat ini. Amin saudaraku. Yang paling utama di dunia ini adalah gereja ini diakui suratnya. Itu aja Pak. Masalah untuk Tuhan itu pergumulan seorang gembala. Apakah saudara bersyukur dikumpulkan di tempat ini? Amin. Amin saudaraku. Bersyukur saudara. Makanya doakan gembalamu. Rayakan gembalamu. Jangan cuma ulang tahun kalian rayakan. Ulang tahun ibu gembala. Tahun depan kalau nggak kalian rayakan ulang tahun ibu gembala, bisa lari ibu gembala yang dari sini. Lari ya. Iya loh. Nanti apanya maksud? Apanya maksud orang ini ya? Pak Gembala aja yang dirayakan. Harus dirayakan ibu gembala. Amin. Yang mau merayakan ibu gembala katakan amin. Iya. Haleluya. Bahkan menurut ilmu kesehatan, rasa syukur bisa membuat kita panjang umur. Kenapa? Rasa syukur bisa memperbaiki kualitas tidur dan menurunkan tekanan darah. Rasa syukur menenangkan sistem saraf, mengurangi hormon stres, itu kortisol, dan mengirim sinyal ke otak bahwa semuanya terkendali. Kan masalah itu di sininya Pak. Di sininya, di sini nggak ada masalah. Nggak ada di sini masalah. Aman semua ini Pak. Di sini ada masalah. Ih, gimana nanti ini? Uang sekolah anak. Di sini masalah itu Pak. Jadi ketika kita bersyukur, itu akan mengirim sinyal kepada otak bahwa semuanya terkendali. Dan ini menciptakan lingkaran positif yang mendukung kesehatan fisik dan mental pada akhirnya bisa memperpanjang usia. Ya Pak, di sini ada ibu mertua saya. Udah 80 sekian tahun, 84. Tapi ibu mertua saya ini Pak, semua yang memanjat bisa dimakan. Kecuali petugas PLN. Itu pun karena teman. Semua bisa dimakan mertua saya. Saya pun heran. Saya masih 40 tahun, masih separuh dari mertua. Udah nggak mau lagi aku makan durian. Jaga kesehatan. Nggak mau lagi aku makan babi. Jaga kesehatan. Walaupun sudah dia bilang, Pak, perlu babi itu. Protein Pak. Nggak tahu aku dari mana dapatnya protein di babi. Tapi, iyalah nggak apa-apa lah Bu. Kuyakan aja lah. Tapi inang mertua saya semua bisa dimakan. Mau risol ada cabai, ada nggak ada cabai bisa. Aku kadang sekarang minta teh manis di apa? Di mana? Di kedai. Teh manis panas, tapi gulanya sedikit aja. Biar jangan pahit kali hidup ini. Itu aja.
Garam harus dikurangi, kalau nggak tensi naik. Satu saya pelajari dari ibu mertua saya ini, saudaraku. Dia bersyukur dia. Mau bandel, mau jahat orang, ya udahlah. Mau ada ikan, nggak ada ikan, makan dia. Kadang-kadang takut aku. Udah makan Ninang, udah ada nggak ikan? Ku tengok nasi itu aja sama air putih. Oh Tuhan Yesus, tunggu Ninang, lari aku ngambil ikan. Gitu, karena ya yang penting makan. Kadang-kadang kita kalau nggak ada ini nggak mau makan. Bersyukur supaya panjang umur kita. Amin, saudaraku. Penghasilan tahun lalu 100 juta, tahun ini 50 juta. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Yang pertama bersyukur. Yang kedua, belajar dari proses yang Tuhan izinkan. Kenapa harus belajar? Karena di depan masih ada proses. Selama kita hidup akan ada selalu proses. Tapi sebagai orang percaya, kita percaya tidak ada proses yang sia-sia. Katakan amin. Dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi kita, proses itu, pergumulan itu adalah akan mendatangkan kebaikan. Haleluya. Mazmur ini menasihati orang yang sudah ditebus untuk memuji Tuhan karena kelepasan dari situasi yang parah dan berbahaya. Mazmur ini diyakini ditulis pada masa setelah peperangan ke Babel, saat bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Mereka menghadapi tantangan baru. Pemazmur ini menggunakan 4 contoh. Berapa? Untuk melukiskan bahwa Allah menanggapi kesulitan-kesulitan umatnya yang berdoa. Ini dia. Jadi kuncinya berdoa. Di dalam doa itu harus ucapan syukur. Betul atau tidak? Loh, salam selamat pagi. Dalam berdoa itu dikatakan apa? Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Bapa dalam doa dengan ucapan syukur. Ada di sini yang berdoa, Tuhan, kalau enggak kau berkati aku tahun ini, ku tinggalkan kau ada. Kalau kesembuhan bisa diklaim. Pak Dedi udah pas itu Pak. Aku harus sembuh tahun ini Tuhan. Klaimlah itu. Karena itu sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kalau itu karena dosa Pak, sembuh. Tapi kalau karena kita udah dibilang tinggi tensi, selalu makan babi, selalu makan lemak, ya itu bukan karena dosa. Artinya nggak bisa diklaim. Lo betul atau tidak? Iya loh. Kalau kita begadang terus jam 3 tidur, lalu mulailah kita oyong. Dalam nama Yesus sembuh, enggak bisa. Perbaiki pola tidurmu, perbaiki pola makanmu gitu loh. Iya. Loh, salam selamat pagi. Haleluya. 4 contoh melukiskan bahwa Allah menanggapi kesulitan-kesulitan umatnya yang berdoa. Yang pertama, lapar dan dahaga. Sama-sama berkata, lapar dan haus. Mazmur 107 ayat 4-9. Ada orang-orang yang menggembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ini dia Pak, ketersesatan di padang gurun ini melambangkan ketersesatan karena dosa. Seseorang kehilangan arah karena mencari jalan sendiri, bukan jalan Tuhan. Akibatnya haus dan lapar yang melumpuhkan. Hanya pertolongan Tuhan yang dapat memerdekakan dari belenggu dosa dan memberikan kelegaan seperti kembali ke jalan yang benar. Makanya di ayatnya yang ke-6 apa? Mereka berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Pak, Bu, tahun depan mungkin karena kita salah jalan,
Kita meninggalkan jalan Tuhan. Saya berdoa nggak ada meninggalkan jalan Tuhan. Tetapi kita belajar dari sini, saudaraku. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan, maka mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Mari kita berseru kepada Tuhan. Amin. Jangan bersungut-sungut. Haleluya. Jangan bersungut-sungut. Amin. Berseru kepada Tuhan. Haleluya. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan jemaat, jangan menyalahkan pendeta, jangan menyalahkan diri sendiri. Bersyukur kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Supaya dipuaskannya kita. Yang kedua dari mana? Dari perhambaan. Ayat 10 sampai 16. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Mungkin kita punya masalah, pergumulan. Kenapa? Karena kesombongan kita. Kita nggak mengandalkan Tuhan. Kita memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan. Dibilang mengampuni nggak mau, dibilang jangan berbohong, berbohong kita terus. Pak, Bu, saudaraku, sekarang ini kita ini harus belajar jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada Tuhan. Amin. Jangan sedikit-sedikit berbohong. Jangan kita anggap berbohong itu nggak dosa. Remeh-temehnya itu. Kalau kita menganggap dosa remeh-temeh, bahaya kita. Apalagi kita menganggap sebuah dosa tidak lagi dosa. Itu parah itu. Salam, selamat pagi. Mungkin karena itu kita sombong kita, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Diizinkannya kita mengalami kesusahan. Diizinkan Tuhan pergumulan datang sama kita. Supaya apa? Supaya kita merendahkan hati. Supaya apa? Supaya kita datang sama Tuhan. Maka dikatakan ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Maka berserulah kepada Tuhan. Amin. Mungkin karena dosa kita, mungkin karena kita berbohong, mungkin karena kesombongan kita, lalu Tuhan menjatuhkan kita ke dalam masalah. Di dalam masalah itu, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Haleluya. Jadi yang paling utama, kita sadari bahwa kita berdosa. Kita sadari bahwa kita melakukan sebuah kesalahan. Kita sadari bahwa kita keliru. Itu yang paling utama. Kalau Alkitab mengatakan, kalau kita mengatakan bahwa kita nggak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Kita tidak lagi diperhamba. Karena sebuah kebohongan, untuk menutupi kebohongan itu dilahirkan lagi sebuah kebohongan. Dibutuhkan lagi sebuah kebohongan untuk menutupi satu kebohongan. Dibuat lagi satu kebohongan, harus ada kebohongan yang lain supaya kebohongan itu tertutup. Akhirnya kita jadi magister kebohongan, S2 kita kebohongan. Enggak berbohong satu hari ini enggak bisa tidur. Ada di sini udah S2 berbohong. Saya mohon saudaraku, jujurlah kepada diri sendiri. Agak susah memang. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada orang lain. Haleluya. Harus jujur kita, Pak. Jangan berbohong. Di mana? OTW ke kamar mandi. OTW lah. Baru bangun tidur lah. Semalam saya ke tempat Ibu Rafa. Lalu Ibu Rafa memang sudah pesan.
jam 9 tukang mau masuk ke rumahnya. Karena rusak sanyonya. Dan dari rumah mereka ada 2 keluarga bergantung kepada mereka airnya. Jadi mereka nggak mandi lagi karena rusak sanyo. Jadi 8:30 mereka janji tukangnya. Lalu kami jam 8, memang puji Tuhan Gabriel, kami janji jam 8 kurang 15 dia udah datang. Saya harus minta maaf kepada Gabriel karena saya pikir, paling nanti jam 8:10 sampai itu gitu kan. Ku tenang-tenangkan lah. Rupanya, udah datang kata Ibu Gembala. Aduh, cepat kali kau ini pikirku. Ya puji Tuhan, sudah mulai berubah. Aku harus minta maaf kepada saudara, kepada Tuhan juga, kepada Gabriel termasuk. Karena aku masih melihat Gabriel tahun lalu. Rupanya dia sebelum tahun 2026 udah berubah dia. Makanya jangan sepele saudaraku. Ingat saudara pesan Ibu Sinaga. Kita nggak tahu bagaimana perjuangan Ibu Sinaga loh. Mari kita tolong. Tujuan mereka dikirim Tuhan ke sini. Di sana mereka dihakimi. Jangan menghakimi lagi di sini. Tolong apa yang bisa kau tolong. Kalau nggak bisa tolong, pray, berdoa kepada Tuhan. Aku dalam beberapa hal bukan salahku pun maunya aku minta maaf. Tapi kalau ada seorang menghakimi sampai ke meja pengadilan pun bertekak kita. Iya. Di mana tadi ceritanya? Karena berapa? Tunggu dulu ya. Agak lama khotbah ini karena kita nggak ada ibadah malam tahun baru. Sekarang kita bersyukur. Ini tahu saudara? Ditanya Ibu Rafa lah, udah di mana Pak? Jadi saya bilang kami lagi sarapan. Saya buat story saya di Facebook, sarapan dengan drummer terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Ya. Tujuan saya bilang sama seperti namanya Gabriel, ya dia nanti seperti malaikat Gabriel membawa pesan Tuhan. Ada yang sudah banyak mendoakan dia. Ada yang lihat Tuhan berkati Gabriel katanya. Nggak kenal dia. Ya, saya tahu dia orang berdoa karena dia senior saya. Lalu saya bilang sama ibu Rafa, Bu, nanti tolong ya suruh cepat tukangnya supaya saya cepat pulang, kira-kira demikian kan pikirku kan. Oke Pak katanya. Langsung dibilang, nanti kalau udah sampai di Sungai Nyamuk Bapak bilang ya supaya ku bilang ke tukangnya sudah di rumah katanya. Itu kan hal-hal sederhana. Jadi kupikir sampai di rumahnya baru ku foto. Bu, ini baru benar-benar di rumah ya. Saya mau mengajarkan, iya di atas ya, tidak di atas tidak. Dari hal-hal sederhana. Loh. Haleluya. Alkitab mengatakan kalau kita berdusta berbohong, Bapak kita adalah iblis. Maka jangan berbohong. Loh, yang setuju katakan amin. Goyang kiri kanan, jangan berbohong. Bilang sama diri sendiri, Tuhan, ajari aku, tolong aku, supaya aku tidak berbohong. Iya, zaman sekarang ini mudah kali kita berbohong. Berbohong demi kebaikan. Ada pengajaran kayak gitu loh. Supaya damai berbohong, enggak. Jangan korbankan kebenaran demi kedamaian. Kedamaian yang mengorbankan kebenaran adalah perkumpulan. Kedamaian yang mengorbankan kebenaran itu bukan kedamaian. Itu namanya permufakatan jahat. Tahu saudara? Iya, dan iblislah jadi kepala di situ. Yang setuju katakan amin. Jadi kita nggak mau diperhamba lagi. Haleluya. Yang ketiga, dari mana? Sakit parah hingga nyaris meninggal. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ini dia Pak. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ada pernah di sini
nggak selera makan karena sakit? Ada. Saya baru sekali, Pak. Kalau saudara ingat apa namanya? Pas minggu pertama bulan 11. Yang saya khotbah berapi-api, habis khotbah langsung neng mati. Disitulah aku di situ Ibu Gembala bilang makanlah. Yang disediakan apanya itu? Makanan hanya 3 sendok. Langsung nolak. Baru kali itu. Selama hidup saya mau sakit apapun, saya makan aja mau. Karena saya punya pepatah Yunani kuno, laku nisi pangano duma dumi sahid katanya. Itu kupegang betul itu. Sepanjang kita masih mau makan, kau aman. Tapi kalau udah nggak selera makan, udahlah. Syukur media tulang nak. Udah banyak kalau nggak selera makan. Jadi Pak, sepanjang selera makan, kalau lagi sakit Pak ya. Tapi kalau udah sehat, jangan lagi digas semua Pak. Lemak, gas. Apalagi gas, enggak. Tahan seleramu. Loh haleluya. Semalam hampir nggak jadi khotbah ini Pak. Karena latihan kami, saking sukanya citanya saya melihat tim saya ini, ya kan? Latihan kami, jam berapa aku suruh Ibu Gembala beli kopi. Beli kopi dulu aku bilang. Dia belinya kopi. Datang Ibu Dedi, ditawarkannya saya kue bawang. Kugas lah kue bawang ya kan? Mana bisa saya kugas terus, gas. No. Datang Ibu Gembala lagi, ada kembang layang dikasih tetangga katanya. Kulihatlah kembang layang ini banyak kali minyaknya. Tapi karena enaknya, dan ini hanya sekali setahun muncul, gas. Kopi, kembang layang, gas. Malam-malam keluar, beli lagi nasi goreng. Kumakanlah nasi goreng. Berminyak kali. Kecap asin, semua kecap lah di situ. Dan menyesal aku beli nasi goreng di situ. Jangan mau keliling lagi di situ. Terserah kalian. Saya gaslah nasi goreng ini. Saya mau bikin khotbah. Naiklah asam lambung saudaraku. Mau mati rasanya. Aku bilang sama Gembala, aduh, tolong pergi ke apotek, tanyalah apa obatnya ini. Rupanya Ibu Gembala nggak tahu lah telepon Ibu Agri atau WA nggak tahu lah. Lalu dikasihlah obat. Direseplah sama Ibu Agri obat. Sap. Ku makan 2 jam kemudian baru pulih. Kita bersyukur Tuhan kirimkan apoteker. Kenapa nggak sama Ibu Hombing ditanya? Karena bukan lagi itu yang dipikirkan Ibu Hombing sekarang. Ujian kelas ini. Udah pendidikan yang dipikirkan. Ujian ini, ujian itu. Walaupun apoteker dia, jangan lagi dipikirkan itu. Udah lain. Kalau ibu itu kan masih itu, sap. Obat terbaru masih ada. Ibu Ombing, yakin aku Bu, yakinlah Bu. Memang masih ingatnya dia, tapi udah bingung. Saya pun gitunya, saya ngerti listrik, saya ngertinya nih Bu. Saya ini, kalau saudara bangun rumah, saya bisa instalasi. Rata-rata jemaat ini saya yang berbagi kabelnya ini semua ini. Pak Ombing, Pak Tobing, yang baru itu saya instalasi. Tapi kalau ditanya sekarang bagaimana mempergi, aku harus ingat lagi, putar lagi. Wah gitu ya. Jadi jangan ibu Hombing nggak sama aku lagi ditanya. Tapi kalau ujian SD kami tanya sama ibu. Bersyukur ada Tuhan kirimkan apoteker. Kita berdua tahun depan dikirimkan Tuhan dokter. Tahun depan dikirimkan Tuhan jaksa. Loh, amin. Udah siap saudara berteman dengan dokter? Yakin. Udah siap saudara, ada jemaat di sini dari jaksa, dari kantor bupati, udah siap Pak? WL udah siap? Maksud saya, kalau dia apoteker, dokter, jaksa, zaman SMP, SD, SMP-nya les vokal ini Pak. Les musik ini, les bahasa Inggris ini, jangan nanti terganggu telinganya dengar kalian nyanyi, itu maksudku. Ya iya loh. Jangan hanya siap. Ditanya musiknya gimana ya? KGB lah kita. Sound system di sana lebih bagus. Pemain musiknya lebih bagus. Maka asal tambah skillmu Pak. Makanya Pak Hombing kan makin ganteng nyanyi. Karena aku pilih lagunya itu Bu. Aku pilih ini yang cocok sama Pak Hombing. Makanya gagah dia nyanyi kan. Terakhir ini kan.
Ibu Dedi saya kirim. Nggak bisa lagi ke PHS. Yang lain lagi kita bicarakan katanya. Karena aku berjuang berpikir bagaimana supaya Pak Hombing ini maju meningkat lagi ya. Karena nggak mungkin lagi ku ajarkan do mi re fa mi sol fa la do si la la do la, nggak mungkin lagi. Aku pilihlah ini cocok untuk Pak Hombing. Ini musiknya bisa sederhana aku buat sehingga orang merasa musik Giati itu keren. Rupanya aku yang tahu. Maksudku siapkan dirimu, WL. Naikkan kualitasmu. Harus di-upgrade. Saya bilang sama Bu Dedi, kurang naik lagi Bu. Gak sanggup Pak. Aku tahu kualitas Ibu. Pak Tuan. Iya. Iya pemain musik juga saya upgrade ini. Bagaimana? Udahnya aku buat latihan. Gak datang juga. Bagaimana caranya Tuhan? Buatlah seperti ini supaya apa? Supaya meningkat kita. Karena yang mau datang ini orang-orang hebat. Kan kita harus siapkan bejana kita. Gak boleh bejana yang lama. Harus yang baru. Jadi saudara mau datang dokter, siapkan Pak. Karena dokter-dokter itu les semua itu Pak. Jangan-jangan lebih hebat dia main musik dari kita. Kita bergaya pula kan. Jadi kita wain nanti. Banyak pemain musik gereja kayak gitu. Gayanya minta ampun. Lebih banyak gaya daripada skillnya. Upgrade Pak. Khotbahnya pun harus di-upgrade. Amin. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Kok sampai ke sana tadi? Haleluya. Ya, sakit parah. Dia selamat. Apa dikatakan dalam sakit parah itu? Saya baca dari ayat 17. Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Apa dikatakan? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Walaupun memang karena salah kita, karena dosa kita, di dalam sakit itu kita berseru kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Amin saudaraku. Baru pergi berobat. Bahkan mau makan obat pun doakan obat itu. Jangan ya mungkin kalau di ilmu kedokteran apotek nggak masuk akal itu Pak. Masa udah obat didoakan lagi? Sebagai orang percaya kita percaya Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir dari bahaya badai, ayat 23 sampai 32 dari Mazmur 107 tadi. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Kadang itu yang terjadi bagi kita Pak. Seperti di laut bebas kita. Oyong karena masalah. Mau muntah karena masalah. Banyak kali pergumulan. Dari sana masalah, dari sini masalah. Mau melayani ada masalah. Berbuat baiknya kita tapi ada masalah. Digosipi sana sini, dicucu dari belakang. Di dalam keadaan seperti itu apa dikatakan? Ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya lah badai itu diam. Katakan amin. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Nah itu dia Pak. Tidak hanya badai yang diberhentikan, tapi dituntun kita kemana? Ke pelabuhan yang kita suka. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan, hampir kayaknya pusing karena masalah. Pusing karena masalah. Berserulah kepada Tuhan. Haleluya. 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saya rindu semua kita memuji Tuhan di
dalam keadaan kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Nggak apa-apa Pak, telepon pendeta. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa curhat sama orang-orang terdekat. Nggak apa-apa. Tapi curhatlah kepada orang yang ketika kau curhat, diajaknya kau berdoa. Haleluya. Haleluya. Shalom. Tapi yang paling utama, berserulah kepada Tuhan. Karena engkau sendiri pun sudah bisa berseru langsung kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, yang nomor 3, melangkah dengan pengharapan baru. Bahwa kita percaya rancangan Tuhan penuh dengan damai dan harapan. Kita memang tidak dapat mengubah masa lalu Pak, tetapi kita dapat membangun masa kini lebih baik dari masa yang lalu. Yang setuju katakan amin. Serta menyambut masa depan yang penuh harapan. Saya bacakan ayat terakhir kepada kita. Yeremia 29 ayat 11. WL maju ke depan. Sama singer kita akan memuji Tuhan. Apa dikatakan Yeremia 29 ayat 11? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan itu penuh dengan damai dan harapan. Sama-sama berkata terima kasih Tuhan Yesus. Tentu bukan karena kepandaian dan kekuatan kita, melainkan oleh kasih setia Tuhan. Sekali lagi hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Amin. Tundukkan kepala saudara. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
kepada Tuhan bahwa sepanjang tahun ini Tuhan telah memelihara hidupmu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya